Dialog mengolahraga. Duh, kaget gak? Dur, kaget gak? Lebih dalam lagi, ada teman kita tuh dulu pas pertama kali punya sosmed, sering mengalami FOMO. Kan pasti ada perasaan lah, kayak kapan nih aku diterima. Setiap orang tuh punya timeline-nya masing-masing, setiap orang punya kemampuannya masing-masing. Dur, kaget gak? Duh, kaget banget. Ada apaan, Matt? Seperti biasa, hari ini kita balik lagi di podcast Dor, Dialog Mengolahraga episode ketiga bersama gue Matthew. Dan gue Lizzie. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang menarik banget nih guys. Coba tebak. Apa tuh? Kita akan bahas seputar FOMO atau Fear of Missing Out dengan guest star kita yang menarik banget guys. Betul. Guest star kita ini asik banget loh guys. Dia terkenal banget di sosmed anak zaman sekarang gitu loh. Tahu nggak? Wow. Tahu nggak apa? TikTok. Dia ini seorang edukator di bidang psikologi dan dia eksis juga jadi konten kreator zaman sekarang. Yes, dan hari ini asiknya kita bakal ngobrol-ngobrol dan Q&A nih sama kakak ini selama beberapa menit ke depan. Yoi. Udah. Kita mulai aja langsung ke narasumber kita nih yang kece banget. Siapa? Kak Sarah. Kristin Anggraini. Halo Kak. apa kabar? Hai, ini harusnya aku tadi off cam terus on cam tiba-tiba muncul gitu ya. Oh iya. Gak apa-apa. Transition. Transition gitu ya, biar keren kayak di TikTok gitu kan, ada transisinya gitu kayak. Ini aku kenalan dulu nih. Hai teman-teman. Halo pendengar podcast Dor. Oke, sekali lagi kita mau ngucapin makasih ya Kak Kristin karena udah mau nyebutin waktunya buat ngobrol-ngobrol aja bersama kita di podcast Dor kali ini. Apalagi episode spesial banget nih tentang FOMO. Nah, sebelum kita mulai mungkin kita persilakan Kak Kristin buat perkenalan sekali lagi mungkin seputar background-nya Kak Kristin, nama, umur, dan lain-lain begitu. Oke. Ini kalau umur mungkin aku sensor ya. Oh boleh, gak apa-apa. Gak apa-apa. Oke, aku perkenalan nih teman-teman. Jadi namaku Kristin Anggraini, MPSI psikolog, dipanggilnya Kak Kristin biasanya. Kerjaan sehari-hari sebagai psikolog klinis iya, content creator iya, bahasnya seputar psikologi dan topiknya pas banget nih tentang FOMO ya yang mungkin dari kita mengalami dan aku pun juga pernah di stage itu gitu. Jadi kayak aku thank you banget malah udah diundang ke podcast Dor. Kita ya makasih Kak. Nanti spill ya pengalaman Kakak. Banyak banget, nanti aku spill satu-satu nih, tenang aja. Oke deh, kita masuk aja ke tema besar podcast kita kali ini. Yes. Kita kali ini. Sebelum mulai, mungkin aku mau tanya dulu nih ke kakak. Menurut kakak sendiri, fear of missing out nih apa sih definisinya? Oke, jadi fear of missing out itu kan kita bisa lihat sebagai ketakutan ya, gitu kayak ketakutan yang ada nih dalam diri seseorang karena dia merasa ditinggal sama lingkungannya, ditinggal sama teman-temannya dan perasaannya tuh cemasnya lumayan berlebih ya, lumayan intens gitu. Dia kerasa orang lain tuh kayak happy hidupnya tanpa dia. Padahal orang lain belum tentu mikir kayak gitu, tapi kitanya udah mikir seperti itu. Nyakit di pikiran ya ini emang kak. Betul. Kan segala sesuatu itu kan starting point-nya dari pikiran ya, gitu Ya, kan. Benar. Kita mulai kan dari pikiran nih. Jadi ini perasaan cemas berlebih ketika ada orang lain yang kumpul. Tapi aku lihat makin ke sini FOMO itu juga berkaitan dengan kita cemas kalau kita nggak sesuai sama tren yang sekarang ada sih. Jadi orang lain pakai baju warna hitam gitu ya. Kebetulan banget loh ini bajunya nggak janjian ya. Hitam semua. Ya. Ini benar-benar nggak janjian nih ya, bajunya hitam-hitam. Tapi mungkin orang lain yang lihat, ini kok 3 orang hitam semua, aku kok putih sendiri, terus kayak panik. Jadi ini juga berhubungan sama tren juga sih, merasa kayak cemas karena ketinggalan tren masa kini. Nah, kita kan udah bahas nih Kak pengertian FOMO tadi. Menurut Kakak, faktor-faktor penyebab FOMO tuh apa aja Kak? Paling besar sosial media sih. Iya, bener banget sih, Paling besar sosial media. Karena ibaratnya begini, ketika sosial media tuh belum terlalu booming, ya orang kan lebih fokus kepada interaksi
langsung kan, maksudnya yang ada di lingkungan sekitarnya dia gitu. Jadi paling yang ngelihatnya adalah keluarganya, teman sekolahnya dan lain sebagainya. Tapi begitu ada sosial media, itu kan kita seperti menjelajah dunia tanpa batas kan. Tren di Amerika kita tahu, tren di Singapura kita tahu, tren di China kita tahu, tren dimanapun kita tahu. Bahkan mungkin kita tinggal di daerah yang cukup jauh, anak Jakarta, Surabaya, tren paling barunya apa kita udah tahu nih. Ya. Jadi paling besar aku bilang sosial media sih pengaruhnya. Karena sosial media itu kan tempat orang berbagi kan. Berbagi aktivitasnya dia, berbagi achievement ini yang ya achievement kan. Mungkin bagus-bagus di post. Betul banget. Niat hatinya yang ngepost itu mungkin kayak aku mau apresiasi diri sendiri, aku mau sharing nih. Tapi nggak jarang juga individu-individu yang ngepost barang yang dia punya, prestasi yang dia punya. Itu maksudnya bukan untuk positif, tapi untuk pamer atau sengaja. Pokoknya ikut tren lah. Yang penting kantong berdarah-darah nggak apa-apa. Yang penting followers like-nya banyak. Pamer, iya. Pamer. Kayak gitu sih. Jadi bahaya ya kalau kita nggak pandai-pandai pakai sosial media. Bahaya sih, kita sendiri yang rugi, jebol kantongnya nanti. Ya. Guys, pikirin bahaya, jangan FOMO. Jangan FOMO guys. Nah, karena kata kakak tadi pasti banyak orang yang mengalami FOMO ya. Kita mau bacain ada 3 pengalaman nih Kak dari teman-teman kita. Boleh Matt dibacain? Oke, aku bacain pengalaman teman kita yang pertama ya. Jadi teman kita ini tuh yang pertama dia nggak punya banyak teman. Jadi dia tuh selalu takut Kak buat kehilangan kesempatan buat yang bisa dia gunain buat bisa berkomunikasi sama orang lain. Nah, apakah sekedar takut buat kehilangan kesempatan untuk menjalin relasi dengan orang lain ini termasuk ke FOMO kah? Oke, jadi punya pengalaman temennya dikit ya, gitu kan. Terus jadi ketika ada kesempatan jadi takut. Ya, ini hati-hati bisa mengarah juga ke FOMO sih, karena kan betul ya kalau pepatah berkata kesempatan nggak datang 2 kali, gitu. Cuman ketika kesempatan itu datang, katakanlah supaya kita bisa berteman nih, kita mesti keluarin kocek berapa dan sebagainya. Kan balik lagi mesti lihat kita ada kemampuan nggak di situ. Misalkan nih relasinya bagus banget kalau kita bisa datang ke satu acara pesta katakanlah. Tapi demi ke pesta itu kita sampai harus beli baju jutaan, heels jutaan, sewa tas mahal, sewa baju mahal dan ini dan itu. Itu kan artinya jadi kayak memaksakan diri kan? Iya benar. Nah, benar banget. Ujung-ujungnya kan juga itu merugikan diri kita sendiri gitu loh. Kalau misalkan ada kesempatan kita belum mampu, ya udah gitu. Lebih baik cari kesempatan lain yang memang sebenarnya sesuai ya. Jadi hati-hati itu bisa FOMO sih, takutnya nanti menghalalkan segala cara supaya bisa masuk ke circle tertentu gitu ya. Bener banget. Nggak peduli ini kayak kita udah di level itu atau belum, kita sanggup ngikutin lifestyle-nya mereka atau enggak. Jadinya rugi di kantong deh. Jadi menyusahkan diri sendiri lah ya istilahnya. Ya. Betul. Jadi kalau tentang pertemanan kita mesti cek-cek ya, karena pertemanan sendiri kalau kita boleh jujur ngomong itu kan banyak lapisan kan. Dari lapisan kolong merat sampai dengan yang intinya yang di mana level kita berada. Benar banget. Kalau kita memaksakan karena lihat wah ini sekarang semua jadi selebgram yang temen-temennya nongkrongnya di mahal-mahal, terus kita mau nggak mau ngikutin ya, jadi jatuhnya FOMO kan, terus kita sendiri yang rugi loh. Jadi istilahnya kayak jangan takut ketinggalan kereta gitu ya. Kan FOMO kayak kita mau ikutin tren-tren terus, jadi kayak nanti pasti ada waktu yang tepat buat kita bisa masuk ke tren-tren yang sesuai dan kita nggak perlu maksain diri gitu ya Kak. Betul banget, karena keretanya kan banyak ya, tren itu kan banyak, keretanya banyak. Beneran loh, banyak banget orang-orang yang mentereng kan gayanya kayak wah dari atas sampai bawah branded semua, ternyata hutangnya banyak banget atau nggak punya investasi, nggak punya tabungan kan. Jangan sampai kita gara-gara ngikutin kayak gitu terus
terjerumus istilahnya gitu ya. Bahaya. Bener banget. Nah, jangan sampai. Nah, tadi kan kita sempat ngomongin sosmed ya, Kak. Lebih dalam lagi, ada teman kita tuh dulu pas pertama kali punya sosmed, sering mengalami FOMO. Nah, tapi untungnya sekarang sudah tidak mengalami lagi dan sudah jadi lebih dewasa dan tahu kalau sering main sosmed itu nggak baik juga. Oh, berarti dia udah refleksi diri lah ya. Oh, ini dia udah self-awareness-nya udah bagus nih, udah bangun kontrol diri, udah punya benteng-benteng tahu, wah ini nggak oke nih. Ya, nah menurut kakak sendiri nih, seberapa besar sebenarnya pengaruh sosmed dan sehingga dapat menimbulkan perasaan FOMO dalam diri seseorang? Mungkin kalau kakak ada pengalaman sendiri juga bisa di-sharing. Sosmed tuh gede banget sih, bener nggak bohong. Sosmed tuh gede banget. Ini aku sharing pengalaman. Boleh Kak. Boleh. Kenapa? Jadi Kita spill the tea. Spill the tea. Aku nggak pernah spill kemanapun nih, jadi buka aib ceritanya. Spesial. Gitu ya. Kan lagi momen banget investasi saham gitu seru kan. nih. Terus awalnya aku belajar sendiri reksadana, jadi bener-bener belajar sendiri kayak coba-coba kecil-kecil, nggak sampai 1 juta lah, nggak 500, kayak pokoknya nyoba reksadana paham, oke, masuk ke saham kecil-kecil juga nih modalnya gitu ya, oke, aman. Terus di saham itu juga banyak influencer loh. Influencer saham itu banyak banget ya. Nggak usah mention platform medianya, teman-teman tahu lah. Ada tuh yang baru tuh. Ya, kayak kita bisa nulis di sana, bisa posting kan, banyak nih influencer di sana. Terus udah nih layaknya inilah berita-berita ini, tentunya ada berita-berita tentang saham dong. Wih, emiten ini rencananya bakal digoreng bandar gitu. Emiten ini akan begini. Nah, kebetulan banget aku memang punya emiten itu dari lama. Jadi kayak aku pakai beberapa platform untuk saham, lebih dari 2 lah istilahnya. Di platform pertama aku dapat harga rendah banget, otomatis happy lah, kayak wah pasti ya. Cakep. Cakep nih, melejit gitu kan. Udah terus FOMO nih, ini FOMO pribadi karena lihat, wih, aku bayangin ya, kalau aku punya emiten ini di 3 platform, emiten ini lagi naik daun, cuannya berapa aku dapat? To the moon gitu ya Kak. To the moon gitu kan. Akhirnya belilah belilah salah satu emiten, aku nggak akan sebut ya, nanti dikira jelek-jelekin gitu kan. Nanti dipom-pom. Beli, dikira pom-pom kan. Beli, udah kayak bener sih emiten itu cuan yang di platform pertama, yang di platform kedua tuh kalau nggak salah sempet cuan, tapi kayak akhirnya kayak aku nggak lepas kan, dan kayak mulai turun. Aku tuh ini salah juga. Keyakinan emiten ini akan bangkit, sama kayak kamu yang punya keyakinan dia akan berubah. Waduh. Jadi aku punya keyakinan. Baru nangkep dia. Jadi sama kayak aku punya keyakinan si emiten ini akan bangkit, itu kayak kalian yang punya keyakinan si doi bakal berubah gitu. Padahal udah bertahun-tahun doi nggak berubah-berubah, kalian tetap di situ. Dengerin ya guys. Matthew telat banget nih nangkep, kayak bikin oh ya gitu ya. Lagi lemot Kak. Nggak apa-apa. Terus bener itu turun, aku nggak cut loss, ya udah sekarang minus entah 40% kali, ya udah aku biarin aja. Tapi itu salah satu FOMO gitu ya. Terus kayak lihat di grup saham lain kayak buy. Ini salah sih, ini salah ya teman-teman. Kalau invest tuh harus bisa baca chart. Aku bisa sih waktu itu baca chart DLL bisa. Tapi gini loh, enak mana sih kamu baca chart, analisa sendiri, sama dapet buy, perintah kayak buy, kayak take profit kan lebih kayak lebih disuapin kan, paham ya? Ini betul lebih nyaman. Ini salahnya sih karena aku kayak pengennya disuapin, nggak disuapin nasi nih, disuapin cyanida.
ujung-ujungnya adalah portofolio saya merah gitu. Dan ya Udin akhirnya aku memutuskan untuk ya udah deh, yang tadinya trader pemula terus aku pensiun jadi udah investor aja gitu, karena ini pelajaran, ini pelajaran banget sih aku FOMO. Nggak hanya di saham ya, di koin kripto teman-teman, to the moon, to the sky. Gitu kan, ada salah satu koin yang beneran deh, aku gatel pengen nyebut tapi janganlah ya, itu aku dapat nanti dimarahin. Aku dapat harga bawah, terus kayak tiap punya duit aku beli, tiap punya duit aku beli gitu kan, sampai beli harga agak atas banget. Ya sebenarnya kalau di total aku masih cuan sih, cuman karena FOMO-nya itu yang aku langsung buy karena waktu itu bener-bener pergerakannya tuh kayak cepet banget, hari ini nggak beli besok udah naiknya, udah kayak menyesali, kayak kok nggak beli gitu, kayak gitu. Jadi sekarang juga sama, akhirnya koin itu lumayan oke lah market cap-nya, jadi aku nggak lepas, aku tetap ya udah jadiin tabungan aja. Tapi yang di sini aku mau sampaikan adalah FOMO-nya itu ngerugin kantong nih gitu. Bener-bener kayak wah kacau gitu ya. Jadi itu sih kalau di dunia investasi ya. Kalau di dunia fashion ya adalah dulu kayak nggak usah sebut merek lah ya, pokoknya ada merek-merek gelang yang cewek hits di zaman itu harus pakai, dan ya aku beli gitu kan, beli warnanya kuning lemon, nggak cocok aku tetap beli karena branded, datang kebesaran. Jadi nggak jadi dipakai gitu. Nggak bisa dipakai karena akhirnya kayak ya udah, kayak itu sih benar-benar yang FOMO di masanya. Tapi sekarang karena makin tambah usia ya, jadi makin ngerti ketika orang posting sesuatu di sosial media, itu sesuatu yang sebenarnya udah difilter, sesuatu yang sudah dipilih-pilih. Jadi belum tentu postingannya makan mewah ya, atau liburan yang super mewah, tapi itu benar-benar duitnya. Kan banyak nih kita lihat berita-berita kan, sosialita A, sosialita B, ternyata penipu bodong dan sebagainya. Sampai begitu kan supaya nggak ketinggalan tren. Nah itu jangan sampai deh beli apapun atau invest apapun. Makanya kalau kayak di dunia invest kan selalu dibilang kan pakai uang dingin. Bener banget. Itu kan Matthew punya nggak pengalaman nih kayak Lizzie punya nggak pengalaman terkait FOMO nih? Jadi spill the tea bareng-bareng lah ya, biar aku nggak malu. Liz. Gue dulu, oke. Kalau aku sendiri sama kayak kakak dulu di dunia fashion. Jadi dulu pas SMP tuh punya ya grup pertemanan cewek-cewek gitu lah. Gitu. Terus semua tuh pada demen lah ngikutin kayak tren-tren terbaru dalam fashion. Kayak ini pada lagi sukanya pakai kaos ini, kita belilah di toko ini gitu. Dan itu menurut aku jadi pressure banget karena kayak jadi aku nggak mikirin benar-benar apa yang aku suka lagi gitu, benar-benar udahlah beli aja, kayak ini kaos katanya lagi cakep ya, menurut aku juga cakep gitu. Jadi kayak nggak bisa punya pendapat sendiri tentang fashion gitu. Dan itu sangat sama sih kayak kakak, kayak agak merugikan kantong juga ya, karena benar-benar cuman modal ngikutin tren aja. Jadi kayak kalau kata teman-teman aku bagus, aku mikir kayak udahlah aku beli kali ya gitu. Padahal mungkin dalam 2-3 tahun apa dalam sebulan aku udah pasti bosen gitu sama baju itu. Jadi udah nggak mikirin diri sendiri sama sekali gitu. Oh, dari Matthew gimana Matthew? Gue juga relate, hampir mirip kayak Kak Kristi nih di dunia investasi juga. Cuman beruntungnya gue berhasil nahan. Jadi waktu itu kan zaman pandemi lagi hits-hitsnya ya, kayak invest ini, orang muda harus bisa ini. Yaudah gue juga kayak terpressure secara nggak langsung kan. Cuman akhirnya gue gunain pressure itu buat belajar banyak. Tapi gue juga tahu kayak Kak Christine kan banyak emiten saham yang ditawarin kayak
beli ini, nanti ini cepet naik, ini udah diprediksi bakal naik nih dari analisisnya segala macem. Karena gue udah sering liat pengalaman orang lain, beruntungnya gue berhasil nahan, beruntung banget, jadi nggak kecemplung ke kebakaran gitu kali ya. Gitu Nah, sih itu ya. masih beruntung ya kamu bisa menahan diri ya gitu. Aku ngajak pasangan, ayo, bye. Waktu itu soalnya dompet juga tipis Kak, jadi aku harus lebih wise gitu kali ya. Oke deh, kita udah bahas nih pengalaman Kak Christine ya. Ini udah hampir kayak podcast finansial nih. Sekarang kita lanjut aja ke pengalaman teman kita yang selanjutnya. Ini agak panjang nih Kak. Oke, aku bacain ya. Jadi di tahun 2018 sampai 2020 itu adalah tahun dimana teman kita mengalami FOMO yang ekstrim banget lah. Jadi setiap harinya tuh dia ngerasa hampa karena kau nggak megang gadgetnya. Seperti yang kakak bilang tadi, sosial media itu. Selain itu teman kita juga ngerasa kalau kok yang di dunia maya tuh rasanya menyenangkan banget. Tapi yang di dunia nyata loh bosenin banget, nggak seru lah semuanya. Cuman kata teman kita semua hal ini berubah ketika dia itu ngelihat selebriti yang dia ikuti di suatu platform sosial media berkata, selebriti bilang gini, the part on how it is white when you look at the artist you like and everything is black. I really hope our fans don't think this way. I hope you are only happy when you are not only happy when you like us. I hope we are just a part of many things that make you happy. Nah, habis dia dengar kata-kata selebritinya dia ngerasa bersalah banget karena dia tuh udah kayak ngikutin tren, dia kecap terus sama selebriti yang lagi narsis dan up to date. Akhirnya dia juga ngerasa bersalah karena dia nggak bisa spend quality time sama keluarganya nih, terutama di akhir tahun 2020. Akhirnya teman kita ini dia buat perjanjian dengan dirinya sendiri buat dia jangan ngabisin banyak waktu buat main sosial media, terutama buat hal-hal yang nggak bermanfaat gitu ya. Sehingga dia waktu kosong yang digunain buat sosial media bisa dia manfaatkan buat menjalin relasi sama teman atau keluarga. Nah, berdasarkan pengalaman itu, ini kakak sebagai selebriti sendiri, ini tanggapan kakak gimana? Dan menurut kakak, FOMO kayak gitu tuh bisa tumbuh karena apa? Dan apakah itu sama dengan rasa insecure gitu Kak? Wah, ini aku dibilang selebriti bergetar jantung loh. Belum lah, tapi mungkin aku lihat ini ya, kayak banyak loh artis-artis yang peduli ya sama fansnya, kayak karena kekuatan artis tuh impact-nya gede sih. Kalau apalagi aku mention artis Korea, artis US dan sebagainya yang benar-benar udah nggak hanya centang birunya nggak asal ya, maksudnya benar-benar worldwide, dunia tahu ini artis yang terkenal gitu. Itu powerful banget kata-katanya. Ketika mereka ngomong apa, kan pasti ada ya fans-fans yang benar-benar sayang. Dan kalau si artis bisa menyampaikan kata-kata yang kayak gitu, yang menasehati kayak jangan sampai gini, ini, wah itu bagus banget sih aku bilang. Kayak dia mengajak fansnya untuk jadi lebih sehat secara mental. Iya. Main sosial media itu sebenarnya nggak salah sih, nggak apa-apa gitu. Cuman memang kan banyak ya penelitian-penelitian yang mengatakan terlalu banyak berselancar di sosial media itu memang nggak sehat buat mental health, tuh nggak bagus. Karena manusia juga kecenderungannya kan melihat, membandingkan diri, gitu kan. Apalagi itu cuma gambar lagi. Kan jarang ya orang ngeposting gambar sekalian behind the scene-nya, kan jarang banget kan. Pasti langsung gambar yang udah ada filternya, udah warnanya udah cakep, udah angle-nya udah terbaik. Tapi kan nggak nunjukin dia ambil angle puluhan kali dan ini dan itu kan. Nggak ditunjukin yang di bagian itunya, mungkin orang pikir kayak iya enak banget ya hidupnya dan lain sebagainya. Jadi main sosial media memang harus ada batasan sih. Nggak hanya sosial media ya, sebenarnya FOMO itu kan juga berkaitan dengan kita punya keberhargaan diri kan. Ya, jadi mungkin ada tipe-tipe orang yang insecure-nya tinggi, terus kayak ngerasa dia kurang berharga, dia belum terlalu mampu menerima dirinya. Otomatis mengharapkan penerimaan dari orang lain dong. Ya, pasti.
Pasti kan, apalagi kalau individu ini tumbuh besar punya banyak pengalaman tertolak di family-nya. Oh. Kan pasti ada perasaan lah kayak kapan nih aku diterima, Jadi akhirnya butuh kayak validasi gitu ya. betul, Ya, betul. akhirnya kayak aku rela ngelakuin apa aja supaya aku diterima. Nah ketika sudah melakukan kayak gitu tanpa sadar ya, ataupun mungkin sadar tapi nggak bisa dikontrol, jatuhnya kayak ya udah FOMO kan. Bener. Jadi insecure jadi tumbuh jadi rasa FOMO. Jadi FOMO tuh kayak, relate banget sama insecure gitu ya Kak. betul banget, karena kita ngerasa kayak aku nggak akan cantik kalau aku nggak pakai branded barang-barang brand high end yang merek A sampai Z. Aku baru ngerasa aku tuh cakep, cantik kalau aku pakai mobil tertentu dengan harga minimal mungkin 300 juta. Kalau aku cuman pakai yang 100-an tuh kayak nggak oke. Itu kan sebenarnya meningkatkan keberhargaan diri kan. Nah ini yang mungkin ya namanya dunia marketing lah ya, butuh sales kan ya, ngerti banget nih psikologisnya manusia itu pengen diakui, pengen diterima, pengen terlihat bagus, terlihat keren. Ya iklannya nembak-nembak di sana. Ya. Jangan gampang kepengaruh tuh. Ya kan, terus langsung pakai apa artis-artisnya yang memang wah terkenal luar biasa. Jadinya kita kayak ini barang limited edition nih, kayak kalau aku nggak punya kayak wah banget, nggak akan diproduksi lagi. Padahal mungkin ketika barangnya habis ya mereka produksi lagi. Jebakan marketing. Marketing kan. Ya bener-bener. Jadi FOMO kaitannya luas nih. Nah kita lanjut bahas ya tentang FOMO. Dari tadi kan udah kita bahas pengalaman teman-teman termasuk kita sendiri bersama Kak Christine. Sekarang kita akan melakukan beberapa Q&A nih guys. Oke, kita masuk ya ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, teman kita ini nanya ke kita nih. Dia pernah dengar kalau ada orang itu sampai sakit atau bahkan mengalami gangguan mental karena FOMO. Nah, apakah FOMO ini tuh beneran nggak sih Kak, ada yang separah ini sampai bisa sakit atau bahkan mengalami gangguan mental disorder gitu Kak? Bisa jadi sih, kan gini ya, kondisi tiap orang tuh kan beda-beda. Tingkat FOMO tuh juga kan ada tingkatannya ya, istilahnya. FOMO itu kan tadi aku mention kan, salah satunya adalah perasaan cemas yang intens gitu, dan perasaan cemas ini kan juga bisa berkembang loh. Nggak hanya jadi cemas yang biasa yang kita semua orang punya, tapi arahnya bisa ke gangguan kecemasan, bisa anxiety kan lama-lama, atau bisa juga kayak karena FOMO terus merasa kayak kok hidupku tuh nggak semulus orang, kayak pikiran negatifnya begitu kuat gitu kan, terus sedih berkepanjangan. Belum lagi kalau kita berbicara gangguan mental, itu kan sama seperti gangguan fisik teman-teman, ada genetik keturunan. Itu yang kita nggak ngerti kan, tiap orang kondisinya gimana. Ketika ada keluarga yang punya riwayat depresi, punya riwayat gangguan kecemasan, even nggak kedeteksi, tapi kan namanya genetik ya udah turun istilahnya gitu ya. Jadi kan kesempatan kita untuk terpapar itu lebih tinggi. Ya, tinggal bagaimana interaksi kita dengan lingkungan. Ibaratnya kalau ini tombol, cetik, aktif deh. Jadi bisa loh FOMO itu meningkatkan resiko terjadinya masalah-masalah psikologis. Apalagi yang tadi, mungkin kita nggak ngerti kondisinya individu itu, apakah keberhargaan dirinya cukup sehat, jangan-jangan dia insecure, di keluarga ditolak, dan ini dan itu, belum masalah-masalah sekolah, masalah kerja, masalah ini, yang masalah percintaan mungkin juga bisa. Jadi, ada nih FOMO terkait relationship, ada loh. Lihat kanan kirinya udah pada posting foto merit, foto pre-wedding, ya kan, banyak kan. Terus kayak jadi kayak udahlah sama siapa aja mau deh.
kayak daripada aku istilahnya tua nggak laku gitu, padahal kita bukan barang loh. Atau keluarganya yang FOMO, ih kamu tuh udah usia 20 Iya, bener. kayak Kapan kawin? ya Kawin. kapan kawin. Ini mungkin kalau di perkotaan nggak terlalu kerasa ya, tapi mungkin untuk di daerah-daerah tertentu masih jauh gitu kan, yang edukasi tentang pernikahan belum terlalu dalam. Kalau kalian kan mungkin baca-baca di podcast YouTube, denger podcast YouTube, TikTok dan sebagainya banyak. Tapi kan nggak semua orang punya akses itu kan. Iya. Ya. Biasa aku sendiri jujur banyak loh klien-klienku tuh yang masih dikejar sama keluarganya. Udah 19, udah 20, udah 21 kayak ayo dijodohin sama ini. Padahal masih panjang banget usianya, tapi keluarganya justru yang FOMO. Kenapa? Karena tetangganya udah nikah, sepupunya udah nikah, sepupu jauhnya udah nikah. Bahkan di keluarganya rata-rata nikah muda semua. Anaknya nggak FOMO, keluarganya FOMO, kan bikin stres. Bener banget. Bener. Ya kan kayak 1 lawan 15 ya, 1 lawan 20, stres loh. Nah, itu kan akibatnya balik lagi kemana? Ke gangguan kondisi psikis dan kondisi fisik. Ketika kita stres, boleh banget dicek. Stres sama gangguan pencernaan tuh kaitan. Biasa kalau individu stres paling banyak sih umum mah, GERD. Oh iya, bener banget. Ya kan? Asam lambung naik. Asam lambung naik. Coba deh cek ke dokter umum. Jawabannya apa? Jangan terlalu stres ya. Nah, ini kan kita udah bahas ya Kak. Tadi yang Kakak kayak bilang itu ada FOMO tuh ada dari faktor internal kita, ada juga dari faktor eksternal gitu. Jadi bisa terjadi di diri kita. Nah, Kakak sendiri ada kayak tips-tips gak nih buat biar teman-teman kita di rumah gak mengalami FOMO atau mindset apa yang mereka harus miliki gitu, biar gak stres-stres ya gitu kayak yang tadi dokternya bilang. Oke, ini mesti tanemin bomat, bodo amat. Bomat ya, bodo amat gitu. Kita nggak ngikutin tren hari ini, itu kita nggak sakit kok, kita nggak meninggoy istilahnya gitu ya, nggak ngikutin tren, kita tuh nggak selesai hidup kita, karena tren itu percayalah tren akan selalu ada, nggak mungkin nggak. Kenapa? Karena ini ketika berbicara tentang tren, berbicara tentang apa? Uang, produksi duit juga kan, pasti kan butuh ada tren-tren baru supaya roda ekonomi berputar dan ini dan itu. Jadi tren tuh pasti akan selalu ada. Apa yang sekarang jadi tren, percayalah beberapa tahun kemudian itu tidak jadi tren. Ya, contoh nih, tadi sebelum podcast nih ngobrol-ngobrol kan sama Matthew, ngobrol-ngobrol sama Lisi. Aku tanya loh, kalian tahu nggak tren di tahun segini pada pakai gelangnya ini? Jawabannya mereka apa teman-teman? Nggak tahu. Tahu, ya benar. Nggak tahu. Padahal waktu itu di zamanku ngetren banget. Itu bener-bener wah, ke kafe-kafe tuh udah pasti lah pakainya itu gitu loh. Tapi Matthew sama Lisi nggak tahu. Berarti kan apa yang tren di tahun sekian, beberapa tahun kemudian nggak jadi tren lagi kan? Kayak gitu. Jadi itu sih mesti harus belajar nanamin bodo amat, karena kalau kita mau nurutin orang, memuaskan orang, cari validasi dari orang, itu kayak nggak akan ada habisnya, kayak rugi, kita yang rugi sendiri. Lebih baik beli apa yang kamu memang butuh dan mampu. Katakanlah pengen sesuatu, pengen jam tangan, pengen baju, nggak butuh sih, tapi sesekali pengen self reward, mampu, dihitung-hitung nggak boncos, ya silahkan. Yang penting kamu cocok, jangan karena tren. Nggak semua tren juga masuk kalau kita pakai. Benar banget Kak.
Ya kan, misal tren fashion, emang Matthew cocok pakai segala jenis baju cowok, atau Lizzie atau aku pribadi pakai, apalagi cewek ya, Lizzie ya kan banyak banget ya jenis-jenis baju tuh kan udah nggak tahu jenisnya ratusan kali. Kan kita belum tentu cocok semua. Terus tren make up, kayak emang kita cocok semua tren make up masuk di wajah kita kan enggak juga. Jadi yang aku tangkap nih kayak gimana cara kita bisa nahan diri dari segala macam godaan-godaan untuk ikutin ini. Semuanya tentang self control gitu ya, Kak. Betul banget. Semua tentang self control kan, karena manusia itu kelebihannya adalah kan kita diberikan istilahnya anugerah nih, kita punya otak untuk berpikir ya, dari situ bisa latihan untuk kontrol diri kan bisa dilatih nih. Jadi kenali apakah ini aku butuh atau enggak. Kalau aku biasa tipsnya begini, misal aku pengen sesuatu di toko oren. Ya tahu ya tanpa aku harus sebut merek ya. Maka aku akan masukin itu ke keranjang. Aku diemin 2-3 hari. Udah, nanti buka lagi udah nggak pengen. Oh ya udah, berarti kemarin cuma lapar mata. Berarti emang nggak perlu. Gitu. Dia emang nggak perlu nih. Gitu kan. Tapi kalau memang perlu, oh ya udah sekalian cari promo, misal kayak wah 10 11 lagi butuh skincare misalkan, biasa skincare kayak apa kayak itu. Nah, manfaatinnya di sono. Kalau aku belum sampai ke tanggal itu skincareku udah habis, ya udah aku nggak beli dulu. Ya. Bisa bijak-bijak ngatur diri juga ya. Tahan, tunggu bentar lagi juga ada diskon lumayan kan, free ongkir atau apa kan lumayan banget tuh. Benar. Kayak gitu sih. Jadi boleh tuh dipraktekin, dimasukin keranjang 3-4 hari dilihat. Belum tentu kita akan langsung kepengen kok. Ya, karena kadang tuh cuma ya pengen aja gitu kan saat itu. Kayak kita itu sesuatu yang impulsif gitu kan. Jadi kayak impulsif. Pikirin dulu gitu kan. Betul banget. Tips lain ada nih, aku biasa ini bentuk dari latihan kontrol diri ya. Jadi aku pisahin antara rekening yang harian sama rekening yang nabung. Ya, rekening yang nabung aku nggak punya ATM. Jadi sekalinya udah masuk, kalau mau narik harus ke teller. Biar nggak kegoda. Biar nggak ada. Jadi kan banyak cara nih, misal teman-teman kayak dipisahin kayak masukin reksadana kayak masukin rekening yang apa kayak, jadi yang benar-benar dipegang istilahnya di mobile banking dan sebagainya itu kayak terbatas. Benar. Nah, kita kan udah ngomong tips-tips dari sisi orang yang mengalami FOMO. Nah, terkadang tuh nggak sadar tuh, ini ada teman kita nih cerita, ada seseorang yang melakukan sesuatu yang membuat orang lain merasakan FOMO nih. Contohnya adalah hangout bersama teman circle, tapi ada satu orang yang nggak diajak. Terus jadinya anak itu jadi kepikiran gitu ya. Nah, bagaimana caranya agar kita tuh nggak melakukan sesuatu yang membuat orang lain merasakan FOMO? Atau apakah hal itu tuh ada gitu, kayak apakah apa yang kita lakuin tuh bisa membuat orang lain FOMO gitu kan? Gini, masalahnya kita tuh nggak bisa kontrol orang lain tuh mau ngelakuin apa. Benar. Katakanlah teman-teman kamu nongki nih ya. Aku nggak tahu sih Matthew atau Lizzie pernah nggak feeling kayak gini. Tapi aku sendiri pernah. Maksudnya lihat teman-temanku nongkrong, aku jadi sedih kok nggak diajak ya gitu. Tapi aku pikir-pikir lagi, kalau diajak juga aku nggak ada waktu, nggak pas juga gitu kan. Nah, terkadang itu kita tuh yang punya asumsi negatif loh. Ketika teman kita ngeposting di sosial media, mereka nongki cantik, makan cantik, belum tentu mereka posting itu dengan maksud manas-manasin Matthew yuk, manas-manasin Lizzie, belum tentu. Cuman kitanya aja yang udah ada pikir, jangan mereka pergi bicarain aku, mereka sengaja nggak ajak aku. Padahal kalau kita buka track record WhatsApp grup kita itu udah diajak 10 kali. Tapi ditolak terus, sorry nemenin mami, sorry begini.
Ya lama-lama temen juga ya udah jadi paling jawabannya juga sorry. Ya. Ya, Jadi jadi kalau lihat kayak gitu memang kita pengen komentar aja, ih kok aku nggak diajak sih. Lain kali ajak dong, lebih baik confirm ya kalau punya asumsi pikiran negatif tuh confirm. Jangan pakai kemampuan mind reading karena kamu nggak punya kemampuan itu. Bener Kak, jadi jangan dipendem-pendem, jangan asumsi-asumsi, main-main asumsi asal gitu ya. Bener banget, jangan mind reading seolah-olah kayak di kepala orang ada tulisannya, pikirannya apa. Kita nggak mampu baca pikiran orang. Pikiran tuh harus diutarain supaya orang lain ngerti. Kuncinya komunikasi guys. Komunikasi. Dan mungkin kita harus punya positif mindset juga lah ya, jangan dikit-dikit pikir negatif gitu kayak tadi aku bilang. Iya, mesti lihat ini kan. Kalau aku suka bilang rasional mindset ya. Jadi nggak hanya positif. Dalam arti kita lihat faktanya. Mereka nggak ajak kita kenapa nih? Apa karena kita kebanyakan nolak? Atau mungkin mereka sendiri dadakan sehingga lupa ajak kita, itu kan memungkinkan banget nih. Kalau memang kita ngerasa nggak nyaman, ya ngobrol di grup. Kok perginya nggak pakai aku sih? Gitu kayak. Nah, Lupa ya sama aku, tanyain aja daripada berasumsi seolah-olah kita tahu semua pikiran satu geng itu mikirnya apa, padahal setelah dibuktiin oh iya lupa. Karena ini beneran lo pengalaman, kayak misalnya aku pergi rame-rame sama temenku ya, udah sampai tempat makan terus kita baru oh iya ya kok nggak ajak si ya, terus mikir-mikir ini pergi inisiatif siapa ya, kok nggak ajak si A nih, gimana nih. Ada aku pengalaman sama teman-temanku begitu, udah sampai tempat makan baru ngitung anggota kayak, oh iya ya, kok nggak diajak ya. iya, karena bisa aja ya, mungkin kita juga lagi pas janjian, mungkin lagi mikir banyak hal ya, jadi kayak, ya elah kok lupa gitu. Betul. Makanya kalau ada yang merasa tertinggal, confirm aja, kenapa aku nggak diajak, gitu kan, aku pengen nih kapan-kapan ini dong, kayak info-info, siapa tahu bisa. Daripada asumsi, ujung-ujungnya jadi overthinking, Ya, jadi ribet sakit sendiri. hati. Oke deh, kita udah bahas banyak ya Kak tentang pengalaman, penyebab, dan lain-lain hal. Sekarang kita sampai ke pertanyaan terakhir nih Kak, dari FOMO. Oke, pertanyaannya adalah, is FOMO wrong? Apakah FOMO itu salah? Gimana menurut Kakak? Gimana Kak? Oke, aku lebih suka pakai kata bukan salah bener ya, tapi jatuhnya lebih ke sehat apa nggak sehat sih, gitu ya. Karena yang kita bisa lihat adalah kalau kita takut ketinggalan segala sesuatu, kita takut ketinggalan tren, kita sampai merasa cemas kayak orang lain begini, aku nggak begini. Itu aku lihatnya lebih ke tren nggak sehat ya. Jadi istilahnya kita, kalau kita bandingin sih, kalau kita berpikir rasional, setiap orang tuh kan punya timeline-nya masing-masing kan. Kalau berbicara siapa dibanding siapa, ya kita nih sekarang ya. Kalau dibandingin sama artis Korea yang starting karir udah dari usia 10 tahun, ketinggalan nggak? Ketinggalan. Ya ketinggalan. Tapi kalau mungkin kita dibandingin sama yang lain lagi yang baru starting karirnya di usia 30, oh kita nggak ketinggalan. Jadi itu kan subjektif banget nih antara ketinggalan nggak ketinggalan. Setiap orang tuh punya timeline-nya masing-masing, setiap orang punya kemampuannya masing-masing. Kenapa harus fokus kepada orang lain sampai mana, orang lain ngelakuin apa, capek. Ya, bener banget sih, bener banget Kak. Karena kalau ngomong ketinggalan, tergantung kok. Ketinggalan nggak ketinggalan tuh kamu dibandingin sama siapa, dibandingin sama apa gitu. Ya mungkin mending daripada kayak banyak mikir kayak gitu, mending langsung melakukan aksi ya, kayak oh ya udah, gue mungkin lebih banyak latihan aja, nggak usah kayak banding-bandingin orang gitu ya. Betul. Karena biasanya sih hasil dari membandingkan tuh bukan semangat, tapi justru kecil hati, kayak oh iya ya, kayak udah dia anak orang kaya, rajin,
pinter beribadah, rajin beribadah, pinter, wah udah keluar semua insecurity-nya gitu kan. Jadi daripada membandingkan lebih baik percaya bahwa tiap orang punya jatahnya istilahnya. Jatahnya. Jatahnya. Bagus, Tiap orang tuh punya jatahnya, punya rezekinya lah kalau kita bilang. Jadi kenapa harus FOMO gitu? Toh kalau dibilang tren akan selalu ada. Kalau dibilang nanti ketinggalan Kak, lah ketinggalan dibandingin sama apa dulu gitu. Iya. Kan itu subjektif banget ketinggalan nggak ketinggalan itu. Bener banget sih Kak. Jadi Bener. intinya kita nggak usah takut ketinggalan kereta. Semua orang punya time frame masing-masing. Tinggal tunggu aja gimana sambil effort juga pastinya gitu ya Kak. Betul banget. Jadi banyakin tentang apa ya, kenalan sama diri, banyakin ngerti diri sendiri gitu ya. Karena kalau kita bandingin sama orang tuh nggak akan pernah habis ya. Katakanlah misal inilah paling gampang, aku punya jepit ini ya gitu. Ya mungkin ini lagi tren nih katakanlah gitu ya. Terus si Lizzy nggak punya, apakah Lizzy ketinggalan? Ya tergantung. Kalau Lizzy nggak ngerasa butuh ya dia nggak akan ngerasa ketinggalan lah. Iya. Benar. Dia kan akan ngerasa ketinggalan karena kalau dia butuh, terus dia lihat, aduh kok semua orang udah punya, aku belum punya. Jadi subjektif banget soal ketinggalan tuh. Iya. Benar. Jadi emang ya harus lihat kebutuhan diri juga lah gitu. Jangan sampai yang kayak tadi ya beli-beli sesuatu tapi malah merugikan diri sendiri gitu ya. Betul banget. Atau jangan sampai kita aslinya nggak butuh karena lihat orang banyak punya, seolah-olah kita ngerasa, oh saya butuh itu. Ya, sering lihat kayak gitu banyak ya. Kita lihat sekitar, jadi kita ngerasa, waduh jangan-jangan aku sepertinya juga butuh itu. Hati-hati. Influence orang lain. Kayak gitu. Oke deh. Oke. Nah ini sebagai closing nih Kak, kakak ada kayak semacam closing statement gak nih biar ada? Bener. Kayak quotes atau apa gitu Kak? Iya. Intinya sih kalau aku apa ya, cukup fokus ke dirimu sendiri aja. Nah. Fokus ke dirimu sendiri aja. Kenapa? Karena kita punya waktu itu terbatas, cuman 24 jam doang. Kita punya energi itu terbatas. Kita punya pikiran itu juga terbatas. Jadi lebih baik kemampuan tenaga ini ya, itu digunakan untuk dirimu aja, pengembangan dirimu. Kamu dapat waktu, kamu bisa dapat pemikiran yang sehat, kamu bisa punya tenaga daripada digunain untuk mikirin, aduh orang lain gini, aduh mereka begini, aduh mereka begini. Lebih baik digunain untuk mikir, aku suka apa ya? Aku berbakat di mana ya? Kira-kira aku akan blooming kalau aku kerjain apa ya? Aku enjoy bikin apa ya? Kayak gitu. Jadi benar-benar mengembangkan diri sendiri daripada fokus ke orang. Karena tadi tiap orang punya time frame-nya masing-masing. Jangan dibandingin, tidak apple to apple, karena kamu tidak lahir dalam kondisi yang sama persis dengan dia. Nggak bisa dibanding. Setiap manusia tuh unik. Ya, unik. Self love guys. Kita kasih applause dulu ya ke Kak Christine. Applause guys. Mantap banget ini loh. Mantap. Kasih banyak ya Kak sharingnya. Aku yakin teman-teman di rumah ini bakal dapat banyak banget dari sharing malam ini, karena ilmunya menurut aku membantu banget sih. Gila. Ini kalau dibilang ini daging semua Kak, isi podcast ini daging semua dari ilmu Kakak. Gak ada tulang guys, gak ada tulang. Gak ada tulang, bener banget. Oke deh, karena sepertinya udah banyak banget ilmu yang dikasih sama Kak Christine yang udah di-sharing satu sama lain. Udah, kita tutup aja deh sesi podcast Door kali ini. Yes, kita mau tutup pakai pantun nih ya guys. Ya, boleh. Boleh nggak? Oke. Nonton TikTok Kak Christine Anggraini. Cakep. Sore-sore sambil nonton senja. Kita tutup podcast hari ini. Sampai jumpa di Door selanjutnya. Dadah. Makasih Kak, makasih teman-teman. Thank you.